ulama yang berpendapat dan mengatakan, dan ini didukung oleh hasil survei. Apa kata ulama itu? Hari ini banyak anak-anak kita yang terlahir tidak diakikahkan. Banyak anak-anak kita yang lahir hari ini tidak diakikahkan oleh orang tuanya. Dari 10 anak yang lahir, hanya 4 yang diakikahkan. Artinya ada 100 anak yang lahir setiap hari, maka yang diakikahkan itu hanya sekitar 30 orang. 70 orang tidak diakikahkan oleh orang tuanya sampai umurnya 7 hari atau 14 hari atau 21 hari atau sampai dia balik 17 tahun tidak mendapatkan akikah dari orang tuanya. Dulu semasa kita kecil, semasa Khatib kecil, saya Khatib sering mendengar dari tetangga, dari nenek-nenek, dari datuk-datuk, "Hai Amir, anak kamu itu nakal sekali. Apakah sudah diakikahkan atau belum?" Jawabnya belum. "Akikahkan cepat." "Hai Rudi, anak kamu itu jahat sekali, suka berkelahi, nggak mau diajari, suka melawan. Sudahkah diakikah atau belum?" "Belum Pak." "Akikahkan cepat." Kata-kata orang tua kita zaman dahulu itu ternyata banyak menemukan kebenaran. Setelah dia mengakikahkan anaknya, sikap tingkah laku anaknya langsung berubah. Setelah dia mengakikahkan anaknya, mungkin umur 10 tahun, mungkin umur 12 tahun, karena ketika usianya 7 hari, 14 hari, 21 hari, orang tuanya miskin, tidak punya kemampuan. Tetapi ketika orang tuanya punya kemampuan di usia anak 10 tahun, laksanakan akikah. Maka anaknya berubah. Malah ada anaknya yang jadi imam di masjid, guru mengaji, jadi ustadz, jadi buya. Banyak yang jadi pemimpin setelah itu, setelah anak itu diakikahkan. Bapak-bapak kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, akikah itu memang tidak wajib. Akikah itu sunnah. Akikah itu sunnah. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tetapi ketahuilah, akikah itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang ditegaskan, sunnah yang dikukuhkan. Artinya levelnya lebih tinggi dari sunnah-sunnah yang lainnya. Allah menegaskan, Rasulullah menegaskan, akikah itu dia memang sunnah, tetapi lebih ditegaskan, lebih dianjurkan, lebih disuruhkan, dan lebih dipentingkan dari sunnah-sunnah yang lainnya. Maka Rasulullah bilang, kullu maulidin rahinatun bi'aqiqatihi. Anak itu tergadai sebelum dia diakikahkan, sebelum disembelihkan kambingnya. Anak itu tergadai. Tergadai di sini artinya kalau kita punya sawah, dia tergadai, ditebus sawah kita baru jadi milik. Kalau punya tanah, kita gadaikan kepada orang, tebus tanah itu baru sempurna milik kita. Kalau punya mobil, digadaikan mobilnya, tebus mobil itu dengan menyembelih kambing, baru mobil itu jadi milik kita. Kira-kira begitu pengertian sebagian ulama. Tapi ada ulama lain yang bilang anak itu tertahan. Artinya tertahan syukur kita, tertahan rasa sayang kita, tertahan kasih kita sebelum kita menebusnya dengan menyembelih kambing. Tetapi ulama bersepakat dan tidak membantahnya bahwasanya akikah itu hakikatnya adalah bersyukur
kepada Allah. Ketika